Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang telah hingga kita di malam hari ini bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita, salat Isya berjamaah, bersilaturahmi, thalabul ilmi, memakmurkan masjid. Mudah-mudahan seiring keberkahan bulan Ramadan, seluruh ibadah tersebut diberikan pahalanya jauh lebih banyak, lebih berlimpah, lebih berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga ibadah-ibadah kita ini menjadi penghapus dosa, menjadi penghalang bencana dan menjadi tambahan keberkahan bagi kita di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Amma ba'du, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Saya akan sampaikan sebuah tema yang masih terkait dengan bulan Ramadan, karena kita masih berada di awal bulan Ramadan. Saya akan sampaikan temanya adalah agar Ramadan kita tak sia-sia. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu dan bekal kita menjalani Ramadan tahun ini. Hadirin rahmati Allah, dalam surat Al-Ghasyiyah ada kelompok manusia di akhirat itu yang oleh Allah disebutkan sebagai amilatun nasibah. Atau saya baca dari awal nih, 3 ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Telah datangkah kepada kalian berita tentang hari kiamat? Wujuhu yauma idzin khasyiyah. Di hari kiamat itu banyak wajah tertunduk. Tertunduk kenapa? Para ahli tafsir menjelaskan ini tertunduk karena malu, karena takut, karena sedih, karena putus asa. Inilah para calon penghuni neraka. Tertunduk wajahnya di hari kiamat nanti. Kenapa mereka seperti itu? Amilatun nasibah. Amilatun nasibah itu menurut para ahli tafsir adalah sudah berbuat banyak, beramal soleh banyak, tetapi sia-sia. Jadi bukan tidak berbuat, bukan tidak beramal soleh. Saya kira yang tidak pernah beramal soleh, tidak berbuat baik, wajar di akhirat itu celaka. Tidak dapat apa-apa karena tidak berbuat, tidak beramal. Ini sudah beramal, sudah berbuat, tapi sia-sia. Ini yang lebih nyesek. Dan amilatun nasibah, orang yang sudah beramal banyak tapi sia-sia ini bisa terjadi di bulan Ramadan. Segala ibadahnya dijalanin, sahurnya nggak pernah bolong, tarawihnya nggak pernah absen, ke masjidnya bolak-balik, sedekahnya tiap hari, hatamnya berkali-kali, tapi nasibah sia-sia. Tidak ada keberkahan Ramadan dia dapat. Karena apa bisa begitu? Karena sambil dia beramal seperti itu, sambil dia menjalani segala ibadah di bulan Ramadan, dalam dirinya atau dia melakukan maksiat-maksiat yang bisa menghalangi keberkahan Ramadan. Maksiat-maksiat yang bisa menghancurkan peluang dia mendapatkan keberkahan Ramadan. Mari kita paparkan sedikit ya.
Apa saja yang membuat Ramadan kita bisa sia-sia? Saya jelaskan dari keberkahannya dulu satu-satu. Saya akan jelaskan dengan sangat sederhana. Saya jelaskan keberkahannya satu. Kemudian saya jelaskan penghancurnya, penggagalnya, penghalangnya apa. Kemudian keberkahan kedua apa? Penghalangnya apa? Keberkahan ketiga apa? Penghalangnya apa? Hadirin mati Allah, keberkahan pertama bulan Ramadan itu adalah pahala berlimpah, al-ujur, al-mudha'af. Nggak ada bulan lain bisa menandingi, jangankan menandingi, mendekati Ramadan saja urusan pahala ada. Saumnya, tarawihnya, tadarusnya, puncaknya adalah Lailatul Qadarnya. Umrah saja di bulan Ramadan pahalanya setara haji. Umrah yang sunnah setara haji. Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan setara haji bersama Rasul. Berlimpah pahala di bulan Ramadan itu. Tapi akan ada sebagian umat Islam, kata para ulama, yang gagal mengambil keberkahan, meraih keberkahan pahala berlimpah dari amal-amal solehnya sepanjang Ramadan itu. Kenapa? Kita baca dalilnya. Surat Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa lil ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Sungguh telah aku wahyukan kepadamu Muhammad, kata Allah. Sungguh telah aku wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada para nabi sebelum kamu semuanya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kalian berbuat syirik, maka sia-sia segala amal kalian. Jelas, Pak? Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kalian syirik, sia-sia amal kalian. Dalam surat At-Taubah juga ayat 17 dijelaskan, orang-orang musyrik itu ulaika habitat a'maluhum. Orang-orang syirik itu sia-sia amal-amal soleh mereka. Hadirin mati Allah, percuma Pak, jangankan satu Ramadan, berpuluh-puluh Ramadan dijalani segala ibadahnya, berpuluh-puluh Ramadan sepanjang hidup. Kalau tidak bertobat dari syirik, ujung-ujungnya neraka juga. Syirik itu ke bawah mati, nggak sempat tobat, tidak ada solusinya, neraka. Syafaat aja tidak mempan, neraka. Maka menjelang masuk bulan Ramadan atau di awal Ramadan, introspeksi paling wajib untuk kita lakukan itu adalah coba ingat-ingat di masa lalu pernah syirik belum? Pernah syirik apa tidak? Kalau ternyata pernah berbuat syirik, sudah tobat belum? Apalagi kalau bukan cuma pernah, masih bergelimang syirik sampai sekarang. Percuma segala ibadah Pak di bulan Ramadan. Kalau masih percaya dukun, paranormal, pawang hujan, mantra-mantra, jimat, pesugihan, percuma. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik, sia-sia amal-amal. Satu ya. Yang kedua, keberkahan Ramadan yang diburu, ditunggu, dicari, dinanti seluruh umat Islam sepanjang zaman adalah al-maghfirah, ampunan, penghapusan dosa. Dahsyat sekali bulan Ramadan itu. Sampai banyak dikatakan oleh para ulama, seandainya ada seorang muslim berpuluh tahun bermaksiat, kemudian dia berhenti satu Ramadan saja, selesai dosanya Pak, habis. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis Bukhari Muslim. Siapa saum Ramadan atas dasar iman dan berharap ridho Allah, diampuni segala dosanya yang telah lewat. Kita ini dengan satu Ramadan saja, insya Allah Idul Fitri itu sudah bersih dari dosa sebersih bayi yang baru lahir. Tapi hati-hati juga Pak, akan ada kaum muslimin yang menjalani masuk bulan Ramadan, menjalani segala ibadahnya, tapi ketika Idul Fitri datang, boro-boro dosanya habis, berkurang saja enggak. Boro-boro catatan dosanya habis, dihapus, berkurang saja enggak. Bahkan mungkin tidak ada satu maksiat pun dimaafkan, tidak ada satu dosa pun diampuni oleh Allah. Padahal dia jalani segala ibadahnya. Kenapa bisa begitu? Dia melakukan sebuah maksiat
yang oleh para ulama disebut mani'ul maghfirah, maksiat penghalang ampunan Allah. Jadi maksiat itu klasifikasinya banyak, Pak. Kalau syirik tadi disebutnya itu muhbitul amal, maksiat penghancur segala amal soleh, penghancur segala ibadah, syirik. Ada satu klasifikasi maksiat lagi yang mengerikan juga. Ini mah maniul maghfirah, penghalang ampunan. Sederas apapun ampunan di bulan Ramadan, kalau kita sepanjang Ramadan melakukan maksiat ini terhalang. Mari kita baca dalilnya. Maksiat apa yang menghalangi ampunan Allah? Dalam hadis riwayat Imam Muslim 2565, Imam Bukhari, Imam Abu Daud, hampir seluruh riwayat menyampaikan hadis ini. Dalam hadis ini diceritakan oleh Rasulullah bahwa ampunan Allah itu sederas apapun bisa terhalang. Siapakah manusia-manusia yang terhalang dari ampunan Allah? Kata Rasulullah di ujung hadisnya, Rasul mengatakan, saya potong aja karena hadisnya panjang ya. Orang-orang yang terhalang dari ampunan Allah itu adalah rajulun bainahu wa baina akhihi syahna. Orang-orang yang sedang ada kebencian, permusuhan, pertengkaran dengan sesama muslim. Terhalang dia dari ampunan. Sampai kapan terhalangnya? Hatta yafika, sampai berbaikan. Hatta yafi'a, sampai Allah berfirman kepada malaikat, aku tangguhkan penghapusan dosa, pengampunan dosa untuk orang-orang yang sedang bertengkar ini. Hatta yafi'a, sampai mereka berbaikan. Inilah hadis yang menurut saya paling mengerikan tentang dosa bertengkar, saling membenci dengan sesama muslim. Ada beberapa hadis tentang yang isinya kecaman terhadap pertengkaran berkepanjangan dengan sesama muslim. Tapi yang paling ngeri ini, Pak. Bahkan makan babi, makan bangkai, minum alkohol, berjudi, tidak ada dalilnya menghalangi ampunan Allah. Tapi bertengkar saling membenci dengan sesama muslim menghalangi ampunan Allah. Maka saya suka bilang ke jemaah ya, masuk bulan Ramadan jangan pernah bawa-bawa pertengkaran masuk ke bulan Ramadan. Kebencian, permusuhan, percekcokan selesaikan sebelum bulan Ramadan. Jangan merasa berat, Pak. Sedalam apapun pertengkaran, setersinggung apapun kita selesaikan sebelum Ramadan. Sia-sia kita terhalang ampunan Allah. Tapi yang saya maksud, kebencian ini dosa dan menghalang ampunan Allah adalah kebencian dengan sesama muslim. Kalau kebencian terhadap orang kafir yang jahat kepada umat Islam, seperti orang kafir Yahudi itu yang sedang membantai muslim di Palestina. Nah ini mah sebaliknya. Kalau nggak ada benci di hati kita kepada Yahudi dan Israel itu dosa malah. Kepada orang kafir yang jahat seperti itu wajib benci, Pak. Tidak boleh ada kasih sayang. Tuh ya. Jangankan kepada orang kafir, Pak. Tapi kalau kepada orang kafir yang tidak jahat, yang sekedar tidak mau masuk Islam, tapi dengan umat Islam bersahabat saja, akrab saja, tidak pernah ada menghina, menyakiti umat Islam, tidak boleh ini juga. Hanya kepada orang-orang kafir yang jahat saja, yang kafir harbi istilahnya, kita wajib membenci, wajib memusuhi mereka. Bagaimana kepada orang munafik? Nah, jangankan sama orang kafir model Yahudi, kepada orang munafik aja wajib kita benci. Orang munafik itu, dalam hal ini orang munafik yang kemunafikannya terang-terangan. Siapa tuh contohnya? Orang-orang yang ngaku muslim tapi menindas umat Islam, menyesatkan umat Islam, dan berpihak kepada orang kafir. Ketika umat Islam berkonflik dengan orang kafir, dia malah memihak kepada orang kafir. Ini kemunafikan yang terang-terangan. Orang seperti ini wajib dibenci, Pak. Tidak boleh bersahabat dengan orang-orang munafik seperti ini. Tapi kalau dengan sesama muslim, apalagi satu masjid, satu majlis ta'lim, urusan dunia, ketersinggungan pribadi, jangan berkepanjangan, apalagi dibawa-bawa masuk bulan Ramadan. Baik, yang ketiga, keberkahan Ramadan yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti umat Islam sepanjang zaman adalah
ad-da'wat al-mustajabah, doa-doa sangat mustajab. Doa-doa sepanjang Ramadan itu sangat makbul, Pak. Silahkan panjatkan doa bulan Ramadan itu siang hari, ketika kita sedang saum. Di hadis Ibnu Hibban nomor 3428, Rasulullah menceritakan ada golongan manusia yang doanya mustahil ditolak oleh Allah. Pasti didengar, pasti dikabul. Siapa? As-saim hatta yuftir. Doanya orang yang sahur, dari mulai subuh sampai dia berbuka. Maka manfaatkan sahur Ramadan kita itu setiap siang hari sepanjang Ramadan. Panjatkan ratusan doa siang hari itu. Sangat didengar, sangat mustajab. Tetapi hati-hati juga. Mustajabnya doa di bulan Ramadan juga ada penghalangnya, Pak. Akan ada kaum muslimin yang berdoa, ratusan doa dipanjatkan sepanjang Ramadan, tidak satu doa pun didengar oleh Allah. Tidak satu doa pun dikabul oleh Allah. Kenapa? Siapakah orang-orang ini? Orang-orang ini adalah orang-orang yang dalam dirinya ada penghalang doa. Dia melakukan maksiat yang oleh para ulama berdasar hadis-hadis sahih, maksiatnya itu disebut mani'u ijabati doa, penghalang dikabulkannya doa. Apa itu maksiat penghalang dikabulnya doa? Saya bacakan satu hadis. Sebenarnya ada 9, Pak. Ada 9 maksiat penghalang dikabulnya doa. Saya sampaikan satu saja yang paling keras. Kenapa paling keras? Karena di hadisnya Rasul sampai bersumpah. Rasulullah sampai mengatakan, demi Allah, orang ini tidak akan didengar doanya. Sampai bersumpah Rasul. Berarti ini paling penghalang doa nih. Hadis At-Tirmidzi 2169 dari Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, la ta'murunna bil ma'ruf waladhi nafsi biyadihi. Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian harus aktif, harus rajin amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kalian malas beramar ma'ruf nahi munkar, kata Rasulullah, aw la tad'unahu thumma la yustajabu lakum. Kalian harus aktif, harus rajin beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau kalian malas, kalian enggan, kalian gak mau beramar ma'ruf nahi munkar, silakan berdoa, tidak akan dikabul oleh Allah. Kalian berdoa tidak akan didengar. Sampai sumpah Rasul. Jadi dari hadis ini kita jadi tahu maksiat paling penghalang dikabulnya doa adalah kemalasan beramar ma'ruf nahi munkar. Umat Islam itu kalau masuk bulan Ramadan sudah banyak yang paham, hampir semuanya paham. Masuk bulan Ramadan harus meningkat tadarusnya, harus meningkat ke masjidnya, harus meningkat sedekahnya. Sudah semua paham. Cuma satu yang luput, satu yang kelewat biasanya. Masuk bulan Ramadan juga harus meningkat amar ma'ruf nahi. Biar apa? Biar tidak ada penghalang doa-doa kita sepanjang Ramadan. Jangan harap doa didengar, Pak. Berbusa-busa mulut memanjatkan ratusan doa di bulan Ramadan. Jangan harap didengar oleh Allah. Kalau di rumah ada istri, ada suami, ada anak atau menantu atau cucu melanggar syariat Islam, nggak pernah dinasihatin. Padahal apa resikonya nasihatin istri? Apa susahnya nasihatin anak? Orang-orang seperti ini tidak akan didengar doanya, Pak. Percuma. Jangan pernah punya pikiran, jangan pernah punya pemahaman dakwah menasehati amar ma'ruf nahi munkar itu hanya kewajiban para dai. Siapa yang bilang begitu? Nggak ada satu ulama pun bilang begitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, kata Rasulullah. Barang siapa melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya, tentang. Kalimatnya begitu, barang siapa, bukan barang siapa di antara para dai melihat kemungkaran. Nggak ada kayak gitu. Tidak ada satu ulama pun, tidak ada satu mazhab pun mengatakan amar ma'ruf nahi munkar itu wajib kifayah. Nggak ada. Wajib ain, semua orang harus. Cuman memang kewajiban itu kan dalam Islam mastata'tum, sesuai kemampuan masing-masing. Maksudnya begini,
Kalau kita belum punya nyali untuk menasehati dan menentang beramar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa rejim, ya nggak usah. Belum cukup keberanian dan keimanan kita. Biarkan itu tugas para mujahid, para pejuang Islam yang sudah tidak ada rasa takutnya dengan penguasa. Pasti ada yang mengambil peran itu. Kalau kita nggak sanggup menasihati masyarakat banyak karena kurang fasih berdakwah, biarkan itu tugas para ulama. Kita mampunya apa? Mampunya menasehati kerabat yang di rumah, lakukan itu. Jangan sampai istri tidak berpakaian Islami, bertahun-tahun nggak dinasehati. Anak bergaul bebas dengan bukan suaminya. Ayah ibunya nggak punya nyali untuk menasehati. Orang seperti ini jangan harap didengar doanya. Hadirin rahmati Allah. Tapi sekarang itu Pak ya, menentang kemungkaran penguasa rejim saja sekarang juga bisa. Sekarang mah bisa semua orang itu. Tidak ada alasan sekarang itu orang untuk saya tidak mampu menasihati penguasa, menentang kemungkaran penguasa. Sekarang nggak ada alasan. Sekarang ada HP, ada media sosial. Dan sudah terbukti penguasa-penguasa zalim di negeri kita maupun di negara lain biasanya jangankan sama rakyat, sama Tuhan saja nggak takut Pak. Tapi ada satu yang ditakuti oleh penguasa zalim, yaitu apa? Viral. Penguasa zalim itu kezalimannya kalau diviralkan takut dia. Terbukti kemarin di Tangerang, laut dipagerin Pak 30 meter. Nelayan nggak bisa melaut, itu 19 kecamatan nelayan. Kita viralkan rame-rame dengan handphone kita. Berhenti, cabutin tuh pagernya. Meskipun belum selesai, otaknya belum ditangkap. Kemarin pemerintah bikin kezaliman lagi, rakyat kecil ngantri gas melon sampai ada yang meninggal. Kita tentang rame-rame dengan HP, berhenti. Maka mari kita tentang kemungkaran, kezaliman di negeri kita itu Pak. Semakin kita aktif beramar ma'ruf nahi munkar, semakin mustajab doa kita. Semakin cuek kita dengan kemaksiatan di sekeliling kita, bahkan anak istri pun nggak berani negur. Maka sia-sia doa kita meskipun dipanjatkan di bulan Ramadan. Hadirin rahmati Allah, itu 3 saja lah. Sebenarnya banyak Pak, cuma karena kultum itu sebentar lah ya. Saya simpulkan tadi, keberkahan Ramadan itu bisa sia-sia karena segala keberkahannya ada penghalangnya. Keberkahan pertama, pahala berlimpah. Penghalangnya, penggagalnya, penghancurnya adalah syirik. Kemudian penghapusan dosa dan ampunan Allah berlimpah. Penghalangnya, penggagalnya adalah kebencian dan permusuhan dengan sesama muslim. Yang ketiga, doa-doa sangat mustajab. Doa-doa super makbul. Penghalangnya adalah kemalasan, keengganan beramar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan, dilindungi Allah dari dosa-dosa yang bisa menghalangi keberkahan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan Ramadan ini semua keberkahannya bisa diraih semuanya oleh jamaah di masjid ini. Mudah-mudahan segala ibadah kita dilindungi Allah dari pencatatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Allahumma sallimna li Ramadan, salim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.